Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Udah lama kita nggak ketemu. Kali ini saya mau iseng nih coba benerin eh, mobil City yang belakangan ini sering overheat. Nah ini mobilnya nih. Ini belakangan si City ini eh, sering overheat ya. Jadi kita mau iseng coba benerin sendiri, cari penyebabnya sendiri, kira-kira apa penyebabnya gitu. Nah kemarin lampu indikatornya itu sempat nyala kedip-kedip di overheatnya ya, cuman temperaturnya cuman ini udah, karena udah berhenti jadi udah dingin. Saya mau cek lagi. Nah di radiatornya itu apanya yang rusak, jadi saya coba buka dulu ya kap mesin. Nah ini kap mesinnya udah saya buka. Ini Honda City Matic 2004. Nah kemarin sih waktu overheat malam dibawa pulang kerja itu posisi macet banget parah, terus tiba-tiba nyala indikator overheatnya, terus saya paksain jalan gitu sampai sampai rumah. Alhamdulillah bisa sampai rumah ya. Nah ternyata bunyi suara ces 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 ces, ces sampai keluar asap. Kemungkinan itu ada yang bocor karena dia nyipat nih bekas-bekas bercak-bercak airnya sampai ke sini nih, kipas-kipas sini. Nah terus kemarin saya cek, saya buka ininya, ternyata airnya itu habis. Nah hari ini saya mau coba bongkar. Nah ini radiatornya ya, banyak kerak sih di dalamnya memang radiator, karena ini memang radiatornya udah lama banget. Terus karena banyak bercak indikasinya sih ada beberapa kebocoran di pipa-pipa atau selang-selang radiatornya nih. Nah ini saya belum tahu nih yang mana, cuma karena ada bekas cacaran air kemungkinan besar sih ada bocor. Nah sebelum cek ke selang, saya mau cek dulu nih kipasnya, nyala nggak, extra fan ataupun kipasnya ini nyala atau enggak. Kita coba nyalain ya. Teman-teman nggak perlu nyalain mesin, kalau buat nyalain kipasnya itu cukup nyalain AC-nya ya. Nah, kipas udah bisa nyala mestinya. Nah untuk yang extra fan yang deket AC dia nyala ya. Tuh, dia nyala. Tapi yang di sini kipasnya mati tuh, agak muter ya, teman-teman bisa lihat ya, ini kipasnya mati. Kemungkinan ini di penyebab panasnya juga ya, mungkin radiator kipasnya yang lemah atau udah rusak, karena ya namanya juga mobil udah berusia tua ya, puluhan tahun. Itu satu dari kipas. Tadi kipas udah, sekarang saya coba nyalain mesin. Tetap sambil nyalain kipas juga. Nah tadi posisi mesin mati, sekarang mesin hidup nih. Mesin hidup, kipas yang ekstranya dia berputar ya. Nah tapi yang di sini tetap mati itu, agak muter sama sekali itu. Nah ini baru ketahuan nih, ada bocor nih di selang-selang kecilnya nih, ada yang bocor nih, ketemu nih satu. Nah ini mungkin yang kemarin nyebabin asap ya, netes di mesin panas kan. Terus nggak tahu nih masih ada yang lain atau enggak. Oke udah ketemu ya satu ya, kipas
selang bocor. Oke, nanti coba iseng kita benerin. Nah, setelah penyebabnya ketahuan, saya coba mencari spare partnya di pasar Palmerah, tepatnya di toko yang menyediakan spare part Honda ya. Saya udah beli di pasar Palmerah selangnya, sama ini dinamo radiator ya. Nanti coba kita iseng pasangnya. Mungkin yang urgent dulu, yang mau saya ganti itu yang selangnya dulu ya, ketahuan bocor. Nah, kalau dinamonya ini sebenarnya harus di tukang gini radiator ya, biar sekalian ini, karena harus buka selang radiator atas. Tapi nanti saya coba kerjain sendiri bisa atau enggak. Kalau ganti yang ini doang sih kayaknya nggak begitu sulit ya, cuma pakai tang. Tapi ya kita coba ya, bismillah. Tadi beli yang versi Thailandnya ya, kita ukur dulu panjangnya, kurang lebih kita samain ya, kita samain segini, kita potong dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, step pertama saya mau ganti selang kecilnya dulu ini ya. Ada kekurangan, ada kelebihannya sendiri sih ya, dan benerin mobil sendiri ataupun ke bengkel. Nah, itu pilihan. Cuman kalau dengan benerin sendiri begini itu relatif lebih menghemat biaya. Nah, dengan benerin sendiri gini kita jadi tahu nih harga-harga spare part, terus jasanya. Nah, itu kadang kan kalau kita ke bengkel tuh kan suka ada lebihannya ya. Jadi kadang suka dibohongin harga spare partnya jadi lebih mahal gitu kan. Nah, tapi dengan begini kita jadi tahu. Oh, yang ini keras banget nih. Karena keras ini kita rusak aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun penyebab overheat itu nggak selalu selang bocor ataupun kipas dinamo yang mati, tapi ini salah satu penyebabnya, antara lain seperti ini teman-teman. Bergerak. Ini lengket. Nah, kita ambil klemnya. Nah, kita pasang ke sini. Nah, kalau teman-teman mobilnya sering mengalami radiator kok tiba-tiba air di reservoirnya cepat habis ataupun cepat overheat, nah kemungkinan besar ada kebocoran di selang-selangnya seperti yang saya alami. Oke, kita bersihin dulu ininya. Selain dari selang-selang yang bocor dan dinamo kipas radiator yang rusak, ada kemungkinan kayak lain sih sebenarnya. Bisa terjadi karena mungkin water pumpnya atau termostatnya yang rusak, atau bahkan mungkin si head silindernya yang sudah melengkung. Kalau udah bersih kita masukin. Nah, bagi teman-teman yang mengalami overheat tiba-tiba di tengah jalan, sebaiknya jangan dipaksakan untuk jalan ya. Sebaiknya berhenti dan matikan mesin agar mesin cepat dingin, lalu cek apa penyebabnya. Sampai kelewat garis 2-nya ya. Nah, ini juga kita masukin ke bawah. Kalau susah pakai sabun biar licin. Dengan membenarkan kendaraannya rusak sendiri, kita jadi belajar dan kita jadi tahu nih, nggak hanya sekedar bisa pakai aja gitu kan. Supaya kita belajar dan ketika ada sesuatu di jalan kita bisa sementara untuk menangani gitu. Nah, udah klemnya kita kencengin lagi ke.
Nah, jika selang sudah pada posisi yang pas dan dirasa kuat, maka kita kencangkan lagi klemnya ke tempat semula. Selesai sudah step pertama selesai. Nah, habis ini kita ganti dinamo kipasnya. Nah, buat ngelepas kipas ini kita butuh kunci 10 ya. Ada 3 titik, 1 2 sama sini di deket tangki reservoir nih. Ada 3 titik ini yang kita harus copot. Tapi kayaknya harus buka selang radiator yang atas nih supaya bisa keangkat. Kita cobain ya. Bismillah. Nah, ini bautnya udah saya lepas, 1 2, yang di reservoirnya juga udah keangkat, tapi kita belum bisa tarik ke atas ya karena masih ngeganjel sama selang. Kita harus buka selangnya ini dulu. Nah, ini selangnya udah kita copot. Sama ini filter udaranya harus dikendorin dikit biar bisa keangkat. Harus copot filter udara juga nih. Nah, ternyata setelah dicoba dengan mengangkat filter udara ternyata masih belum bisa ya teman-teman. Nah, harus kita copot dulu filter saringan udaranya ini supaya ada lega. Nah, ini alhamdulillah udah berhasil kecopot ya kipasnya. Dia harus buka filter udara juga biar ada longgar. Sekarang kita mau copot ininya nih, kita ganti yang baru. Nah, ini copot dari sini. Oke, ini kita buka kipasnya ini pakai kunci baut 8 ya. Ini diambil, jangan lupa ganjelnya diambil. Nah, ini yang kita ganti. Nah, sebenarnya untuk mengganti dinamo ini nggak harus ganti langsung dengan spare part dinamo kipas baru ya teman-teman. Teman-teman bisa juga di servis ke tukang servis dinamo, biasanya tuh banyak. Cuman karena ini hari libur, jadi saya males repot cari tukang servis dinamonya, langsung aja saya ganti spare part yang baru. Selain itu juga akan lebih awet ya, mudah-mudahan. Udah berkerak guys, karena udah umur ya, nggak pernah diganti nih. Kalau yang 1 sampai nggak berhasil, aduh bahaya ini. Untuk harga spare part dinamo kipas radiator itu di pasar Palmerah tadi harganya 385 sampai dengan 400.000 ya, tergantung merek dan jenisnya. Nah, ini udah kita copot ya. Bautnya 1 2 3 sama di sini nih 4. Nah, kalau udah kita tinggal copot aja nih. Oh, ada satu lagi nih. Ada satu lagi yang di sini belum ketahuan. Pecah guys, tapi nggak apa-apa lah. Pelan-pelan ya, karena ini udah getas. Ini ada tali kabel tisnya. Hati-hati ya, hati-hati karena ini plastiknya udah sedikit getas, jadi pelan-pelan biar nggak pecah. Nah,
Nah, kita ganti sama yang baru. Hati-hati ya, karena plastiknya udah mulai getas plastik. Nah, jadi kita pelan-pelan aja nyelusupinnya. Nah, jangan lupa ini pasang. Udah ada, ternyata udah ada ininya, dudukannya sama ya. Nah, mantap. Kita pasang lagi ke tempatnya semula, guys. Ini sementara karena saya belum beli coolant, jadi ini saya isi air biasa dulu, guys. Tapi besok harus cepat segera diganti coolant lagi ya, biar nggak karatan. Tapi ya kalau mobil tua sih nggak masalah sih sebenarnya pakai air juga, Pak. Tapi saya biasanya pakai coolant. Radiator udah saya isi air biasa dulu, sementara udah penuh nih ya. Sekarang kita coba nyalakan mesinnya. Nah, mesin udah gue nyalain. Tadinya yang bocor di sini udah nggak bocor lagi ya. Tadinya kan sini bocor nih. Sekarang udah nggak bocor lagi. Tapi kita tunggu aja, kita tunggu ntar. Tunggu panas dulu. Ini karena sementara pakai air tadi, besok saya ganti coolant. Nah, ini saya ngetesnya mesin udah saya nyalain kurang lebih 20 menit. Terus ini selang yang tadinya bocor udah nggak bocor. Terus kipas udah nyala semua dua-duanya. Panas sih ya. Ini udah 30 menit mesin saya nyalain aja, indikator overheadnya belum nyala lagi sih ya. Ya mudah-mudahan masalah overheat sementara teratasi dan awet. Oke, sementara itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan yang mau mencoba semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.